pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kadang-kadang kita dijebak dengan, misalnya ketika kita mau merayakan 17 Agustus misalnya, ya kita kadang-kadang kita dijebak. Ya, dijebak seperti apa? Ya, orang katakan udah usahlah naikkan bendera merah putih, nah, biar orang lain saja yang naikkan. Kita mulai merasa tidak nyaman, karena seperti saya misalnya, dimanapun saya berada, itu dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus saya naikkan bendera, tidak pernah lupa. Di rumah saya selalu punya, sampai warnanya agak buram sedikit dan dibawa kemana-mana. Ya, seperti yang kami pakai sekarang, saya bawa dari Jakarta. Ya, waktu kami pindah 20 tahun lebih yang lalu, sampai sudah mau putus itu talinya, baru saya ganti dengan yang baru. Maksudnya, ya, saya ingin menunjukkan rasa nasionalisme saya. Ya, saya pernah tawarkan orang sudah pindah ke negara lain untuk melayani Tuhan, bukan untuk suka-suka. Tapi saya tidak mau. Saya bilang saya lahir di Indonesia, saya mau dikuburkan juga di Indonesia. Itu yang saya ingin sampaikan pada kita pada hari ini.
Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa kami dengar sebentar. Kami berdoa supaya kami tunduk kepada pemerintah, tapi juga lebih tunduk kepada Allah Bapa kami di sorga. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pemirsa dan semua saudara kami jemaat yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius. Injil Matius pasal 22. Matius 22 ayat 21. Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Amin. Jadi Yesus dijebak. Mereka katakan, wajibkah kita membayar pajak kepada Kaisar? Terus Yesus tanya, itu gambar apa? Berikan saya satu koin. Gambar siapa di sini? Mereka bilang gambar Kaisar. Maka Yesus katakan, berikanlah kepada Kaisar yang kamu wajib berikan kepada Kaisar. Ya, bayar pajak tadi. Dan berikan kepada Tuhan apa yang kamu wajib berikan kepada Tuhan. Kalau kita merujuk kepada bagian firman Tuhan yang lain, dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 8 dikatakan bahwa kepunyaankulah, kata Tuhan, kepunyaankulah emas, kepunyaankulah perak. Dan waktu itu uang hampir semua dibuat dari, jarang uang dibuat dari tembaga. Tapi saya masih ingat saudara sekalian, di negara kita dulu ada uang namanya benggol. Benggol itu dibuat dari tembaga, ada lubangnya di tengah. Ya, itu uang paling kecil. Kemudian uang apa lagi? Uang rupiah. Ya. Terus uangnya banyak kali ya, saya lihat misalnya uang sampai, biasanya yang dibuat koin itu sampai uang 1.000. Kalau saudara masih punya sampai sekarang uang yang 1.000 yang daun apa, gambar daun palem itu, pohon palem itu dengan apa di tengahnya warna kuning, itu berharga sekali sekarang saudara sekalian. Bisa dihargai satu koin itu yang 1.000 bisa dihargai 100.000 sampai 200.000 untuk koleksi orang. Yesus katakan berikan kepada Tuhan apa yang kamu patut berikan kepada Tuhan. Iya, saya sudah katakan tadi kan, sumber dari kekayaan alam itu adalah milik Tuhan. Mari kita baca bersama-sama saudara sekalian, dari Yesaya pasal 45. Yesaya pasal 45. Yesaya pasal 45 2 dan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung dan hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan berikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Harta terpendam tadi apa? Itu barang tambang. Dan barang tambang yang menjadi koin adalah perak dan emas. Dari mana datangnya? Dari Tuhan. Itu sebabnya engkau tidak boleh lupa memberikan persepuluhan, seberapapun uangmu. Kami bersyukur di gereja kami ada anak-anak yang dapat uang saku 50.000, dia berikan 5.000 persepuluhan. Hebat kan? Apalagi yang dapat lebih daripada itu. Yang namanya 10.000, berapa ribu, itu masih tetap ada di gereja kami. Oleh sebab itu saya bersyukur, memang saya ajar begitu kepada anak-anak saya. Cucu saya misalnya, saya tidak pernah memberikan kurang dari 5.000 untuk 2 cucu saya ini, untuk dipersembahkan kepada Tuhan pada waktu hari Minggu. Nah, kadang-kadang
ada 3 amplop hari Minggu. Ya, saya berikan 6 kali 5.000 kepada 2 cucu saya. Jadi saudara sekalian, dari kecil anak-anak harus dibiasakan, mereka harus tahu. Dan kami juga, misalnya kami sebagai orang tua, kita membayar pajak bumi dan bangunan. Dan bila gaji kita cukup besar, maka kita diwajibkan juga membayar pajak kepada pemerintah. Dan itu kita tidak merasa apa-apa. Saya juga pernah bekerja, saudara sekalian, di suatu lembaga pelayanan yang gaji saya cukup besar. Dan di sana kami membayar pajak, saudara sekalian. Tidak ada masalah. Pajak dari gaji kami yang cukup besar itu. Oleh sebab itu saya pesan kepada kita sekarang, mari kita seperti kata tadi, di negara kita, ya maaf, ya yang saudara-saudara menyaksikan program ini dari negara lain, kalau negara kami, uang terbesar itu, uang 100.000 rupiah itu gambar dari proklamator kami di negara kami, yaitu Soekarno-Hatta. Ya, kalau kita mau katakan demikian, ya kita harus bayar pajak kepada pemerintah, tapi juga bayar persepuluhan. Kembalikan persepuluhan yang adalah hak Tuhan. Jika demikian, hidup ekonomi saudara pasti akan terangkat dan kau akan diberkati oleh Tuhan sampai ke puncak. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Ajar kami, di kepala kami, di mindset kami, bahwa kami harus membayar pajak kepada pemerintah bila penghasilan kami cukup besar, dan kami juga wajib memberikan persembahan mulai dari persepuluhan dan persembahan lainnya kepada Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.